Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman semua. Kali ini saya akan coba review bagaimana white paper dari aplikasi Diamond Talks atau kita kenal dengan Detox ya. Teman-teman semua, karena basisnya untuk Detox ini adalah dia decentralized short video ya. Nah, jadi ini adalah semacam aplikasi TikTok, tapi dia basisnya sudah decentralized atau tidak tersentralisasi. Jadi dia selalu ada white paper karena basisnya sudah di blockchain ya. Jadi aplikasi ini berbasis blockchain ya, atau kita kenal kalau untuk saat ini adalah kita bilangnya adalah social platform ya, atau social finance platform ya. Teman semua, ini kita akan coba ya review bagaimana white papernya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu white paper ya, white paper itu adalah kertas putih ya kalau diartikan secara gampangnya ya. Nah, cuman teman-teman ini saya coba carikan ya, tinggal cari saja di Google ya. White paper itu adalah sebuah dokumen ya, jadi dokumen yang secara garis besar ya, yang dia akan memberikan solusi ya dari suatu masalah. Jadi di dalam suatu proyek itu selalu ada solusi ya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada ya. Jadi yang kita bilang itu white paper itu seperti itu ya secara gampangnya. Ya, di dalam white paper itu biasanya isinya adalah ya secara gampangnya ada abstrak, ada kata pengantar, nanti ada disclaimer-nya, ada daftar isi ya. Nah, deskripsi pasar dan masalah, deskripsi produk dan bagaimana produk mampu mengatasi masalah tersebut. Ya, bagaimana dana yang terkumpul yang akan digunakan ya, salah satunya ini. Sebelumnya banyak ya white paper itu digunakan oleh lembaga pemerintahan atau konsultan ya, lembaga-lembaga keuangan ya, untuk mempresentasikan temuan atau penelitian mereka ya yang sedang berlangsung dalam format yang ringkas ya. Jadi kayak rangkuman lah ya, rangkuman pemecahan suatu masalah di dalam sebuah project. Jadi project itu nanti akan memberikan nilai manfaat dan memberikan keuntungan buat developer dan buat para konsumen atau user yang menggunakan atau terlibat di dalam project tersebut. Nah, dengan berkembangnya teknologi blockchain ya, yang saat ini mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu Bitcoin dan lain-lain ya. White paper itu juga bisa digunakan di dalam industri aset kripto ya. Ya, jadi teman-teman juga yang main cryptocurrency ya, main trading kripto ya, tiap hari main Indodax, sebaiknya teman-teman juga harus pelajari white paper dari Bitcoin ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 9 halaman ya. Jadi jangan sampai kita tiap hari berbicara token, bicara koin kripto ya, ada Shiba Inu, Bitcoin, BNB, Ethereum dan lain-lain, tapi kita tidak pernah membaca bagaimana white papernya dari Bitcoin ya. Padahal itu cuma ada 9 lembar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita bahasnya di Bitcoin ya. Oke, saya lanjutkan sekarang white paper dari Detox ya. Nah, teman-teman semua tinggal masuk saja ya. White paper ininya ada di mana sih? Kita tinggal masuk ke diamondtalk.com ya. Kita klik di bagian white paper, nanti kita bisa download ya. Ini filenya adalah PDF ya. Oke, saya akan coba jelaskan dari awal sih apa sih isinya ya. Ini mungkin penjelasan dari versi saya ya, versi saya, review dari versi saya yang saya pelajari dengan keterbatasan bahasa Inggris yang saya miliki. Nah, ini disebutkan di awal adalah Diamond Talks itu atau Detox itu adalah decentralized short video ya. Jadi video pendek yang terdesentralisasi ya. Dalam garis gampangnya kita bilangnya adalah social platform atau social finance ya.
FI ini adalah singkatan dari finance. Oke, ini ada kontennya, daftar isinya, nanti ada abstrak ya, ada chapter 2 adalah apa itu Diamond Talks, about Diamond Talks, ecological development ya, tokenomiknya ya, atau token ekonomiknya ya, karena kita basisnya nanti decentralized ya, pasti berhubungan dengan tokenomics ya. Jadi aplikasi Ditox ini dia punya token atau koinnya sendiri, namanya Ditox ya. Ada team member, ada development roadmap ya, ada risk disclaimer ya. Jadi teman-teman harus pahami ya, jika ingin ikut benar-benar menjalankan suatu bisnis ya, sebaiknya benar-benar dipahami ya, secara konsep bisnis ini maunya sih kemana sih ya, secara konsep bisnis ini akan dikembangkan seperti apa ya. Jadi kita bisa pelajari dulu, setelah kita paham, kita cocok ya, kita bisa gaspol. Oke, ini adalah abstraknya ya. Abstraknya adalah social fi atau decentralized finance social economy ya. Ini sebenarnya sudah digaungkan ya sejak tahun 2017-2018 ya. Ini abstraknya, kita teman-teman semua ya bisa baca ya nanti di situ ya. Nah, kita lanjutkan saja ke chapter pertama ya, visi dan misinya ya. Visi misinya adalah untuk Ditox sendiri atau Diamond Talk itu dia ingin membuat sebuah era ya, video pendek yang ditambahkan dengan decentralized teknologi. Jadi video pendek yang dia masukkan dengan teknologi yang ada di blockchain ya, secara konsepnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu TikTok ya, ada Reels, video Reels, ada mungkin di Shopee juga ada ya short videonya, ada di sekarang di YouTube dia juga mulai rame, ada namanya video shorts atau video pendek ya. Nah, itu semuanya masih basisnya adalah centralized ya, centralized, jadi tersentralisasi ya. Dia ada pengendalinya ya, pengendalinya atau ada, kalau gampangnya sih ada adminnya ya. Nah, untuk konsep teknologi decentralized ini di dalam blockchain itu bisa dibilang dia tidak ada pihak ketiga. Jadi selanjutnya nanti dia tetap semuanya berjalan di dalam sebuah platform di dalam blockchain ya. Jadi dia Ditox ini sebenarnya dia pengen membuat sebuah teknologi yang terdesentralisasi khusus untuk di eranya video pendek. Ini adalah industri-industri dari generasi Z ya. Nah, ini data ini adalah di tahun 2021 ya. Generasi Z itu namanya generasi Zoom ya. Nah, dibilangnya generasi Z. Ya, mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu masih muda ya. Kalau masih muda masih bisa dibilang generasi Zoom ya. Kalau yang udah tua jangan ya, jangan berharap disebut generasi Z. Ya, generasi Z mereka itu tumbuh itu dari hasil penelitian. Mereka itu banyak menghabiskan, yang pertama adalah menggunakan internet itu untuk sosial mobile ya, atau mobil sosial ya, untuk shopping ya, mobile video ya, salah satunya nanti ada di sini, live service, travel service, finance management ya, dan yang terakhir adalah educational ya. Nah, ini educational learning ya, sangat menyedihkan ya, sedikit sekali di sini teman-teman semua banyaknya kalah ya dengan mobile game malah. Oke, ini adalah top ya, yang ranking yang di sosial media. Yang pertama adalah Facebook ya, itu 2,9 billion ya, WhatsApp, Messenger, WeChat, ada TikTok, ada Instagram. Ini pengguna-penggunanya ya. Oke, misi dari Ditox sendiri adalah
dia itu berkomitmen ya untuk mendesain dan membangun ya sebuah short video platform ya yang dimasukkan ke dalam teknologi blockchain ya yang terdesentralisasi ya. Terdesentralisasi itu maksudnya tidak ada pihak ketiganya secara konsepnya ya, jadi dimasukkan ke dalam sistem blockchain ya. Nah, dia juga akan membangun suatu social finance ecosystem ya, dari TikTok ini akan membangun social finance ecosystem. Oke, selanjutnya adalah build a value exchange network ya. Ini adalah membangun sebuah nilai dari pertukaran dari jaringan ya, network. Yang selanjutnya adalah empower short video ecosystem ya, karena sudah zamannya sekarang adalah kita di Web3 ya, jadi ini sangat cocok sekali. Selanjutnya adalah ya, dia akan ekspansi ke decentralized short video ya. Nah, incremental market. Nah, jadi secara konsep nanti semuanya akan dimasukkan ke dalam market yang terdesentralisasi. Jadi short video ini dimasukkan ke dalam sistem ya. Nah, nanti ada pasarnya sendiri di dalam blockchain ya, tetap menggunakan teknologi blockchain ya. Change the user pattern of traditional platform ya. Jadi akan detox ini akan merubah ya, jadi merubah pengguna ya yang menggunakan platform-platform secara tradisional ya. Jadi basisnya seperti Facebook dan teman-temannya itu kan basisnya dia masih secara tradisional, dia masih menggunakan Web2 ya. Jadi dia basisnya belum menggunakan blockchain ya. Ini akan mencoba dengan adanya detox ini akan dicoba untuk diubah ya, yang saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain secara tradisional di Web2. Kita lanjut di chapter kedua. Chapter kedua adalah apa sih itu Diamond Talks ya. Diamond Talks itu adalah teman-teman sudah saya banyak jelaskan ya. Jadi dia adalah sebuah short video platform atau platform video pendek ya, yang berbasis social finance atau social finance yang terdesentralisasi di dalam blockchain ya. Jadi Diamond Talk itu secara pengertiannya atau secara konsep dia memiliki misi yang seperti saya jelaskan tadi ya, short video decentralized ya. Di sini benar ya dijelaskan ada platform positioning. Jadi dia akan melanjutkan ya pengembangan di global teknologi ya, dan bertransformasi ya ke organisasi forum blockchain ya, di apps, NFT, DeFi. Teman-teman bisa baca ya di sini ya. Nah, decentralized short video platform ya, menarik sekali sih. Jadi kita bisa juga nanti sharing dari pendapatan ya di platform ini ya. Nah, major functionnya atau fungsi utamanya adalah dari Diamond Talks atau Detox ini adalah yang pertama adalah short video atau video pendek. Yang kedua itu kita bisa share benefit ya. Nah, nanti kita bisa juga membuka sebuah toko ya atau sebuah mall. Jadi kita bisa nanti gunakan juga seperti di TikTok ya, itu kita bisa membuka toko kita atau brand kita ya untuk kita berjualan di aplikasi TikTok ya. Selanjutnya adalah kita bisa live broadcast ya. Nah, ini kita bisa live juga. Nanti ada social networking ya. Nah, ada nanti NFT juga ya. Nah, di sini buat transaksi ya, community autonomy ya. Nah, dan yang terakhir adalah reward ya. Jadi pengguna dapat menggunakan TikTok token atau token TikTok atau koin TikTok ya di wallet mereka ya, untuk memberikan tips kepada konten kreator yang mereka sukai ya. Nah, ini reward ya, kita bisa memberikan reward menggunakan TikTok token.
Ini ada core advantage ya. Nah, ini teman-teman bisa baca juga nanti di sini. Ada goals dan vision ya. Goal dan vision ini adalah break the barrier of short video industry ya. Ini adalah pemecahan ya suatu masalah yang ada di industri video pendek. Solve the centralized monopoly of earning ya. Selama ini adalah video-video pendek atau platform-platform video pendek itu dia berteknologi centralized. Jadi secara pendapatan dimonopoli oleh pemilik perusahaan ya. Jadi ini memberikan solusi. Jadi makanya untuk detox dia decentralized social finance. Ya, saya lanjutkan. Di sini adalah detox itu akan membuat sebuah platform yang eksklusif ya untuk kreator dan pengguna. Oke, strategic investment organization. Nah, ini partnernya adalah salah satunya adalah teknologi partnernya adalah Binance ya. Nanti karena untuk token detoxnya sendiri dia berjalan di blockchainnya Binance ya, Binance Smart Chain ya. Nah, investment partnernya adalah dan Buah Capital, dan yang terbaru adalah ada Zibek ya, ada Zibek ya, yang terbaru belum muncul di white paper ini adalah yang Don Buah Capital ini adalah yang pertama ya investment partnernya ya. Kita lanjutkan ya. Chapter 3 ini adalah ecological development ya. Ini teman-teman bisa baca secara umumnya. Nah, ini saya lanjutkan ke chapter 4, kita bahas tokenomic atau token ekonomik dari detox ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, token names adalah DTOC atau DTOC ya. Circulationnya itu adalah 70 miliar ya. Transaction tax-nya atau pajaknya 5% ya, 2% dia burn atau dibakar, 3% ya ini adalah untuk bonus para holder ya. Distribution dari mekanisme pendistribusian dari tokennya sendiri yang 70% ini adalah untuk reward mining ya. Reward mining, liquidity reserve-nya cadangan 15%, marketing 5%, detox development team 5%, seed investor awal ya. Ini seed itu dalam bahasa Indonesianya adalah bibit ya. Nah, investor awal adalah 5%. Nah, reward mining ini ya teman-teman, jadi jika kita menonton video pendek di dalam aplikasi detox itu kita akan mendapatkan reward token detox ya. Ini tidak diambilkan dari reward mining ini. Sebenarnya secara konsep ya itu mirip dengan kita farming ya, farming. Jadi teman-teman yang sudah biasa main crypto itu ada istilah trading, ada staking, ada farming ya. Nah, jadi reward ini mirip dengan secara konsep dia adalah farming ya. Jadi ketika kita membeli sebuah paket mining ya, itu dana yang kita setorkan untuk membeli sebuah paketnya itu tidak bisa diambil lagi. Itu namanya biasanya kita adalah farming ya. Jadi yang kita bisa ambil hanya mining ya, reward miningnya saja ya. Di 70%-nya masuk di reward mining ya. Nah, ini ada note-nya ya. Setiap 10 miliar koin adalah satu blok ya. Jadi ketika satu blok itu ya termining ya, persentasenya. Jadi setelah blok itu komplit, maka output dari reduce ya. Jadi output dari rewardnya itu akan berkurang per 10 juta miliar. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Nah, setelah 7 blok ya sudah sukses di mining atau ditambang ya, diamond top atau daunnya ini akan di votes ya. Nah, untuk penentuan dari proposal untuk incentive ecological mechanism ya, new yang terbaru ya. Jadi nanti ada sistem vote-nya jika 7 blok ini sudah tertambang atau termine.
ya. Nah, ini teman-teman harus tahu ini ya secara konsepnya. Oh, ini kita itu ada dibagi reward setiap hari itu dari mana sih secara konsepnya ya. Jadi nanti di bawah sini ada tabelnya, nanti saya jelaskan ya. Nah ini adalah production dari reduction program ya. Jadi Ditok ini merilis atau mengeluarkan ya 70 miliar token. Oke, selanjutnya adalah production reduction program ya. Jadi Ditok ini telah merilis sekitar 70 miliar ya, 70 miliar token Ditox yang akan di mining reward ya, yang akan digunakan sebagai reward mining untuk para pengguna. Jadi setiap 10 miliar Ditox ya itu akan dimasukkan ke dalam satu blok ya. Ini ada 7 blok ya untuk mining dan sirkulasinya ya. Jadi setiap 10 miliar itu adalah satu blok ya. Awalnya itu adalah 0 sampai 10 billion itu rewardnya adalah 6% ya. Kemarin kita masuk ke Indonesia 11 sampai 20 miliar ya ini ya. Nah ini 3% ya. Untuk teman-teman yang awal join itu sempat merasakan ya rewardnya adalah 3%. Selanjutnya ini ada di 1,5% ya. Nah, ya. Semakin lama dia akan tereduksi semakin kecil ya. Tapi secara konsep dengan adanya production reduction program ini, secara konsep ini rewardnya emang benar seperti ini ya. Jadi tidak fix misalnya 6% per day atau per hari selamanya, tidak seperti itu ya. Kalau itu nanti akan terjadi crash di market ya untuk harganya ya, harga dari tokennya. Makanya kalau untuk lihat secara planningnya ini cukup bagus ya, cukup menarik ya. Ini ada skenario aplikasinya ya. Di sini ada 6 ya, jadi 6 skenario, yaitu ada income reward ya, transaction payment, nanti ada NFT, ada community autonomy ya, ada dividend for holding point ya. Di sini ada short video monetization ya. Ini ada skenario-nya, ada 6 aplikasi skenario. Oke, saya lanjut. Di sini nanti ada juga revenue, ada rewards ya, ada short video realization ya, ada iklan juga ya, ads realization ya, ada e-commerce ya, ada funds realization, live streaming ya, konten atau pengetahuan ya, konten ya. Nah ini teman-teman bisa baca ya. Ada community, ada service charge, transaction pay, coin holding, dividend ya. Jadi teman-teman yang sebagai hodler nanti akan dapat juga dividennya. Ada NFT ya, community self governance, the promising prospect ya, transaction burning mechanism ya. Jadi Ditok akan membakar atau memburn 2% dari token ya. Nah, jadi tadi setiap transaksi itu dia akan potongannya ada 5% ya, ada sell buy itu dia tadi dijelaskan di atas 5%, yang 2% dibakar ya. Jadi untuk mengurangi total supply ya, total supply dari token Ditok sendiri, yang 3% itu dibagikan ke para hodler ya. Mungkin agak bingung ya, apa sih yang saya bahas ini? Apa sih yang Om bahas ini ya? Yang penting didengarkan saja ya, bacanya jangan di skip-skip, nanti suatu saat pasti akan ngerti. Ada vision growth of user, ada nanti ada ekspansinya, ada secondary market circulationnya. Oke, ya ini teman-teman bisa dibaca. Kita lanjutkan ya ke bawah ya. Chapter 5 ya, chapter 5 member team ya. Untuk CEO-nya adalah Abhishek Osahon ya. Nah ini untuk director dari Diamondtox Blockchain ya, teknologi divisionnya adalah Rafael Metivet ya. Untuk Zared Sang ini adalah Diamondtox Senior
engineer. Ya, itu para developernya ya. Ini chapter 6 ya. Roadmapnya ini ada mulai dari Desember 2021 ya, terus ke April ya. April ini white papernya rilis ya, websitenya rilis juga ya. Nah, ini mulai April, belum lama ini rilisnya, dari April kemarin. Nah, di sini sekarang baru akhir tahun ya. Ini fase ketiganya ada nanti ya. Jadi fase ketiganya target awalnya adalah 1 juta user ya. Target selanjutnya adalah 10 juta user ya. Jadi target nanti kemungkinan mudah-mudahan ya harga token detox itu akan semakin naik ya. Mau perkiraan dari 0,7 sampai $1 per 1 detox ya. Fase 5-nya adalah establishment of the centralized autonomous organization Diamondtox DAO ya. Jadi nanti dia akan membuat sebuah social finance dari video pendek ya, sebuah sistem yang terdesentralisasi ya, sistem dari video pendek ya yang terdesentralisasi. Cukup bagus ya. Oh, ini masih ada nggak ya? Oh, masih ada chapter 7 ternyata. Chapter 7 adalah risk disclaimer ya. Jadi semua project itu ada disclaimer dari resikonya ya. Jadi teman-teman itu tidak hanya asal ikut ya, asal pengen cuan tapi tidak membaca disclaimer ya. Kalau cuan diem-diem, kalau lagi rugi cuap-cuap ya. Nah, itu yang salah ya, tidak dipelajari dengan detail ya. Akhirnya asal ikut-ikutan ya. Kalau rugi dia cuap-cuap ya, nyalahin upline-nya ya. Kalau dia lagi untung dia diem saja. Nah, disclaimer-nya teman-teman silahkan dibaca ya, karena semua bisnis itu ada resikonya ya. Tidak ada suatu bisnis yang tidak ada resikonya ya. Oke, itu tadi ya sudah saya jelaskan semua secara garis besar dari white paper Diamondtox atau detox ya. Jadi teman-teman mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Ini hanya review dari sebatas pengetahuan saya ya, dari saya coba mengartikan ya sedikit dari ilmu yang saya punya ya, dari kita review dari white papernya detox ya. Oke teman-teman semua, jika ingin mencoba ya untuk aplikasi Diamondtox ini, silahkan teman-teman hubungi sponsor masing-masing ya. Silahkan hubungi sponsor masing-masing. Jika ingin berdiskusi silahkan tinggalkan pesan di menu komen ya. Jika teman-teman belum memiliki sponsor, boleh hubungi saya, ada nomor kontak saya yang ada di menu deskripsi. Secara konsep semua bisnis ada resikonya. Semua video saya ya yang ada di channel Davina Techno itu ada disclaimer-nya ya. Jadi semua keputusan ada di teman-teman semua ya. Jika ikut jangan takut ya, kalau takut jangan ikut ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya jika bermanfaat. Jika suka silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tanda lonceng, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.